Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata kuliah reksadana dan pasar modal, yang mana pada kesempatan ini adalah merupakan pertemuan ke-10. Kita mengambil tema tantangan dan peluang reksadana. Baik saudara, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini adalah pertama, diharapkan saudara memahami peluang investasi reksadana di pasar modal, kemudian mengidentifikasi tantangan utama dalam pengelolaan dan investasi reksadana, dan yang ketiga adalah menganalisis solusi untuk memaksimalkan keuntungan dan memitigasi resiko. Dalam pengantar perkuliahan kali ini adalah bahwa reksadana merupakan instrumen investasi yang mengumpulkan dana dari masyarakat untuk dikelola oleh manajer investasi ke dalam berbagai aset seperti saham, obligasi atau pasar uang. Dan instrumen ini memiliki peran penting dalam memperluas inklusi keuangan karena menawarkan akses investasi yang mudah dan terjangkau. Baik, kita masuki perkuliahan kesempatan ini, yaitu peluang reksadana. Peluang reksadana ada beberapa poin, yaitu pertama, aksesibilitas investasi, yaitu minimum investasi rendah tersedia untuk berbagai kalangan masyarakat. Kemudian yang kedua, diversifikasi portofolio, yaitu mengurangi resiko dengan menyebar investasi pada berbagai aset. Lantas pertumbuhan pasar modal, yaitu peningkatan jumlah investor retail di Indonesia dan dukungan regulasi dari OJK dan pemerintah. Yang keempat yaitu digitalisasi dan teknologi, merupakan aplikasi investasi berbasis digital, mempermudah akses dan edukasi keuangan melalui platform online. Kemudian berikutnya pengelolaan oleh ahli, yaitu manajer investasi profesional yang memahami pasar. Dan keenam, peluang di pasar syariah, yaitu reksadana berbasis syariah semakin diminati. Lantas apa saja tantangan reksadana ke depannya? Pertama adalah fluktuasi pasar. Kinerja reksadana sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar modal, kemudian kurangnya literasi keuangan, yaitu rendahnya pemahaman masyarakat tentang risiko investasi, dan biaya investasi, yaitu adanya biaya pengelolaan yang dapat mengurangi keuntungan, kemudian transparansi dan kepercayaan, yaitu kasus penipuan dan penyalahgunaan dana. Berikutnya adalah persaingan antar produk, di mana di sini banyaknya produk reksadana serupa di pasar, dan yang terakhir adalah keterbatasan produk lokal, yaitu fokus pada investasi domestik yang kadang kurang kompetitif. Solusi dan strategi. Untuk solusi dan strateginya adalah pertama, peningkatan literasi keuangan, yaitu kampanye edukasi melalui seminar, media sosial, dan program pemerintah. Lantas yang kedua adalah penguatan regulasi, yaitu perlindungan investor oleh OJK, dan diversifikasi produk, yaitu inovasi produk reksadana yang sesuai kebutuhan investor. Dan yang keempat adalah transparansi pengelolaan, yaitu penyajian laporan keuangan yang mudah dipahami oleh investor. Baiklah saudara, kita sampai pada studi kasus, di mana dalam studi ini saya akan memaparkan tentang pertumbuhan industri reksadana di Indonesia, menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai contoh, reksadana pasar uang mencatat pertumbuhan yang konsisten karena resikonya yang rendah dan likuiditas yang tinggi. Di sisi lain, reksadana saham memberikan hasil signifikan saat pasar modal dalam kondisi bullish. Namun tantangan tetap ada, seperti kasus kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana yang menurunkan kepercayaan investor. Keberhasilan sebuah reksadana sering ditentukan oleh faktor seperti strategi manajer investasi, kondisi ekonomi, dan regulasi yang mendukung. Lantas analisis terhadap produk-produk ini dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana peluang dan tantangan tersebut dapat diatasi.
Untuk bahasan yang terakhir adalah kinerja reksadana selama 5 tahun terakhir. Pertama adalah kinerja berdasarkan jenis reksadana. Reksadana saham yaitu mengalami fluktuasi signifikan seiring dengan volatilitas pasar modal, tetapi menghasilkan return tinggi saat IHSG berada dalam tren bullish seperti pada 2021. Reksadana obligasi di mana stabil dengan return moderat meskipun sampai tertekan oleh kenaikan suku bunga global pada tahun 2022, dan reksadana pasar uang tumbuh stabil memberikan imbal hasil kompetitif dengan risiko minimal. Kemudian reksadana campuran yaitu menunjukkan performa yang tergantung pada strategi diversifikasi manajer investasi. Yang kedua adalah pengaruh eksternal. Pandemi COVID-19 menyebabkan aliran dana investor beralih ke reksadana pasar uang dan obligasi karena risiko yang lebih rendah. Kemudian kenaikan suku bunga dari tahun 2002-2003 mempengaruhi reksadana berbasis obligasi tetapi memberikan peluang pada reksadana pasar uang. Dan yang terakhir adalah tren digitalisasi, yaitu membantu peningkatan jumlah investor retail melalui aplikasi investasi. Lantas yang ketiga adalah peningkatan jumlah investor. Jumlah investor reksadana meningkat pesat terutama dari kalangan milenial dari Gen Z yang memanfaatkan platform digital untuk berinvestasi. Hal ini sejalan dengan program inklusi keuangan yang digalakkan oleh pemerintah. Sementara tantangannya adalah kinerja beberapa produk reksadana saham di bawah ekspektasi akibat kondisi pasar yang tidak menentu, di meningkatnya kompetisi oleh antar produk, dan tingginya ekspektasi investor terhadap imbal hasil. Kesimpulannya adalah, pertama, reksadana adalah instrumen investasi yang memiliki peluang besar di pasar modal. Kedua, tantangan seperti fluktuasi pasar dan rendahnya literasi keuangan perlu dibatasi. Dan yang ketiga adalah kolaborasi antar pemerintah, manajer investasi, dan investor itu sangat penting. Demikian saudara-saudara untuk pertemuan kita kali ini. Kita akan bertemu kembali dalam pertemuan berikutnya, di mana bila ada hal-hal yang ingin saudara tanyakan, kita bisa tanyakan pada pertemuan offline nanti. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.